Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dengan saya Aditya Kusuma. Ini lagi rame tentang tapra di sosmed ya, dan di berita-berita yang nanti kita sebagai masyarakat Indonesia itu dapat potongan 3% dari penghasilan kita, dimana udah banyak banget potongan-potongan, ditambah lagi potongan tapra 3%. Nah, saya nggak pengen berpolemik karena potongan tersebut ya, cuman saya pengen share aja apa sih si tapra ini. Jadi tapra ini ada hubungannya dengan rumah subsidi, dan tapra ini tidak ujuk-ujuk muncul begitu saja. Nah, cikal bakal tapra itu adalah baper tarum dari zamannya Pera Pak Harto berdasarkan Kepres nomor 14 tahun 1993. Nah, fungsi baper tarum ini pada awalnya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS ya kala itu melalui skema kepemilikan rumah. Nah, jadi caranya dengan pemotongan gaji para PNS lalu dikelola dan diinvestasikan melalui baper tarum agar dana tersebut bisa mengembang ya. Nah, potongan gaji tersebut menyesuaikan sesuai dengan golongan si PNS. Sebenarnya peran baper tarum ini hanya sebatas meringankan beban pembayaran uang muka aja. Nah, nantinya setelah pensiun, uang itu akan dikembalikan tanpa ada pengembangan, jadi uangnya utuh kembali lagi kepada para PNS. Pengembangan tadi itu akan diberikan kepada PNS yang belum memiliki rumah, jadi pengembangannya aja bukan seluruh hasil potongan itu. Dan ini ikut kepada PNS yang membutuhkan saja. Skemanya itu, misalnya gini, ada si A, PNS, dia pengen memiliki rumah, anggap aja rumah sederhana gitu ya, rumah subsidi. Dia menuju ke bank, lalu dari bank disetujuin dan si PNS ini akan membeli rumah melalui skema pembiayaan bank, dimana misalnya awal rumah itu harganya 100 juta dengan jangka waktu 30 tahun. Rumah tersebut nanti akan menjadi 130 juta yang dibayarkan oleh PNS, dimana dari 100 juta itu mungkin 5 juta uang muka, lalu 95 juta dicicil. Nah, nanti kalau misalnya udah lunas kan ada 30 jutanya nih. Nah, 30 jutanya ini nanti yang disubsidi melalui baper tarum tersebut atau melalui tapra ya. Nah, dari manakah dana tapra? Dana tapra itu dari potongan gaji para PNS yang lain. Jadi kayak gotong royong PNS untuk membantu PNS yang lain. Nah, per tanggal 24 Maret 2018, baper tarum ini dibubarkan dan diganti dengan BP Tapra sampai dengan sekarang. Nah, sekarang untuk rumah subsidi itu agak berbeda dengan zamannya baper tarum. Maunya pemerintah itu bukan hanya PNS saja yang bisa memiliki rumah, lalu muncullah program namanya FLPP, yaitu Fasilitas Likuid Pembiayaan Perumahan yang sumbernya dari APBN yang dikelola oleh BP Tapra. Nah, singkat cerita dan gampang seperti ini. Pemberian subsidi untuk rumah itu ada dua. Yang pertama melalui dana APBN dengan programnya FLPP tadi, dan perumahan Tapra dari potongan gaji. Apa bedanya? Serupa tapi tak sama. Gampang gini, kalau tapra itu dikhususkan untuk para ASN, TNI, Polri. Sedangkan FLPP itu pembiayaan pembiayaan perumahan itu untuk non ASN, masyarakat non ASN, misalnya pekerja swasta. Nah, di mana keduanya itu harus digolongkan sebagai MBR, di mana dana subsidi itu juga dikelola oleh BP Tapra. Jadi BP Tapra itu mengelola dua, dari dana APBN dan dana BP Tapra yang akan dilakukan sekarang ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang terbaru. Nah, skema sederhananya seperti ini. Misalnya ada seorang yang mau MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah, pengen mengajukan kredit pemilikan rumah KPR melalui bank. Nah, lalu harga rumah itu 100 juta misalnya. Oke. Dengan uang muka 5 juta, berarti 95 juta harus dicicil. Nanti cicilannya itu dicicil selama 30 tahun. Nanti ujung-ujungnya habisnya itu sekitar 130 juta misalnya. Nah, berarti kan pokok rumah itu harganya 100 juta, 30 juta itu adalah margin atau bunga yang harus dibayarkan oleh si A tadi. Nah, yang dijadikan subsidi, yang bisa disubsidi itu adalah yang uang muka dan juga margin atau bunganya tadi sebesar 30 juta. Dari manakah sumbernya? Dari BP Tapra. BP Tapra itu sumbernya dari dua tadi, APBN dan potongan 3% dari masyarakat. Nah, itulah fungsinya dari Tapra itu. Jadi untuk menyokong BP Tapra ini supaya ada dana fresh, supaya bisa dikembangkan untuk mensubsidi perumahan bagi masyarakat Indonesia. Gitu sih sebenarnya. Jadi tidak ada
apa namanya, jadi bukan untuk masalah pro dan kontra, saya cuma pengen menjelaskan bagaimana teknisnya biar sama-sama belajar, sama-sama tahu. Kalau ada salah silahkan dikoreksi. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.